Tempo yang sudah investigasi di Papua dengan tema masih mesin cuci kayu ilegal. Terima kasih. Saya John Kubayang, anggota DPR Papua. Apa yang disampaikan Ketua DPR bahwa rakyat juga membutuhkan hutan dan juga rakyat membutuhkan kayu itu tadi bapak-bapak ini dari Gakum, dari KPK, dari ngomong dari perspektif yuridis. Anda tidak melihat aspek sosiologinya bahwa masyarakat berkembang. Orang Papua tidak bisa dilihat seperti masih ada di zaman baru. Orang Papua memiliki pengetahuan yang berubah. Operasi penyelamatan ini saya lihat lebih memberi hanya untuk memberikan keleluasaan kepada pengusaha PH ketimbang melihat dari aspek sosiologi bahwa ada perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Kayu-kayu yang disebut ilegal tadi dari Gakum menunjukkan dari Nabire ya, yaitu kampung saya Pak. Itu rakyat yang telah berubah hidupnya Pak. Mereka dulu hidup kayunya untuk kebutuhan hidup, masak dan gitu. Sekarang mereka sudah berubah, kayu dijadikan sumber pendapatan untuk mereka bisa hidup. Karena HPH tidak mensejahterakan mereka. Akar masalah itu adalah ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak memberikan pengakuan atas adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah dituangkan dengan Perdatus nomor 21 2008 dan adanya Pergub 13 2010 yang ingin dengan adanya OTUS itu ingin memberikan ruang kepada rakyat agar dapat mengelola hutannya secara bijaksana. Rakyat tahu Pak, ini yang boleh ditebang, ini yang tidak, karena ini ada dalam kearifan lokal mereka. Bahwa ketergantungan mereka di sekitar hutan untuk pengembangan hidupnya itu kadang juga bermitra kepada pelaku-pelaku usaha lokal di daerah, bukan kepada pemegang APH. Itu juga terjadi di sektor tambang. Yang kalian di Jakarta selalu mencap ilegal-ilegal, itu orang Papua. Ini negerinya Pak. Mereka sudah pakai kalung emas yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu dari Jawa. Orang Papua sekarang pakai kalung emas yang besar. Dengan Freeport mereka tidak bisa pakai. Tapi ketika ada muncul kegiatan-kegiatan di masyarakat yang oleh Jakarta dan Undang-Undang 4 tahun 2009 dicap ilegal, itu orang Papua telah bangga menggunakan kalung emas dari Papua sendiri. Jadi kami dukung ya apa yang dilakukan oleh KPK. Tapi coba KPK kalimat ilegal coba dikesampingkan dulu. Ya. Ini negara didirikan bukan untuk kepentingan pengusaha. Sehingga oleh karena pengusaha, kemudian rakyat yang melakukan usaha disebut ilegal. Ini lucu Pak. Konkret saja, Pak dari Gakum, kalau negara rugi dengan adanya sekian ribu kayu di Surabaya dan di Makassar, rakyat juga rugi Pak. Itu kayu ditebang oleh mereka, dijual untuk hidupnya. Ini yang tadi saya bilang, jangan ngomong dari sisi juridis saja. Yang kedua, dalam rangka implementasi berikan ruang kelola kepada rakyat dengan menandatangani NSPK yang ada di meja menteri. Silakan bapak-bapak datang memberikan sebuah aturan dengan NSPK itu dilakukan pengawasan yang ketat agar kita tidak menyalahi ketentuan, agar apa yang pernah terjadi di tahun 99 tidak terulang kembali. Jadi akar permasalahan adanya kayu-kayu ilegal adalah salah satunya adalah rakyat tidak diberikan ruang kelola untuk mengelola hutan secara baik menurut kebiasaan itu. Kalau negara rugi, rakyat juga rugi. Sekarang kasih kita ruang kelola, beritahu kita di Papua, ini yang harus kalian store kepada negara agar negara juga tidak rugi karena pencurian. Tadi penelitiannya saya tidak lihat Anda menyebut pos-pos yang ada dari pengambilan kayu sampai di pelabuhan. Saya lihat Anda tidak menyebut. Anda takut ya sama apa?
Ya, 185.000 itu aturan untuk dibayar. Ya, yuk. Ya. Kalau ada 20 pos, berapa uang yang dikeluarkan oleh mereka? Hah? Jadi hanya Tuhan saja yang belum dibayar. Ya? Betul. Anda berani nggak? Waktu mereka melakukan pungutan liar, japre dan lain-lain, Anda nangkap kan? Itu realita. Jadi kita hanya minta, kalau Anda masih merasa bahwa Otsus adalah hasil dari Jakarta yang dikasih ke Papua, tolong memberikan ruang kelola kepada kita, hargai undang-undang Otsus kita, agar kita pasti akan memberikan kepada negara. Yang kedua, Anda setujui pembangunan kawasan industri kayu di Papua, agar kayu tidak perlu lagi dikirim ke Makassar dan di Surabaya, kita akan ekspor dari Papua ke Jakarta. Jakarta perlu berapa? Kita kasih saja aturannya, ini yang you bayar ke Jakarta. Supaya negara ini untung, tidak serugi lagi. Masyarakat untung, negara untung, maka itu baru Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu. Mantap.